Komisi 1 DPR dan BIN menggelar rapat tertutup membahas anggaran intelijen serta penanganan terorisme oleh BIN. Anggota Komisi 1 mempertanyakan jaringan teroris serta pendanaannya. BIN membantah lalai dalam mencegah aksi terorisme. Sinergi dengan Polri dan BNPT sudah berjalan, namun akan lebih ditingkatkan. Terkait indikasi adanya rekayasa dalam serangkaian aksi teror dikaitkan dengan anggaran dana BNPT dan Densus 88, BIN menepis anggapan tersebut. Selanjutnya, Komisi 1 DPR berencana memanggil Kepala BIN pekan depan untuk mendalami aksi terorisme. Untuk intelijen, untuk apa? Densus. Ya kita lihat dulu dong, kan anggaran itu kan harus berbasis dari kinerja. Nah, ya kita lihat di mana kendalanya, kan begitu. Nah, kalau misalnya itu dikaitkan dengan Kamnas dan sebagainya, ya berarti kan ada berkaitan dengan lembaga-lembaga resmi ataupun informal, kan begitu. Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar saat memberi kuliah umum di Universitas Pancasila menyatakan rangkaian teror Solo, Jawa Tengah, insiden ledakan bom di Depok, Jawa Barat, dan penangkapan terduga teroris bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan teroris generasi baru. Lembaga penanganan terorisme harus memahami satu visi isu global yang memicu aksi radikalisme. Isu global, regional maupun lokal. Apa temanya itu? Adalah ketidakadilan terhadap Muslim. Selalu saya katakan ada isu global yang dikembangkan, yang ditanamkan kepada anak-anak muda ini sekarang, bahwa ada ketidakadilan di berbagai tempat di dunia ini terhadap warga Muslim. Dai mengingatkan agar Polri dan lembaga penanganan teroris lainnya tidak lengah terhadap aksi teror yang telah ditebar para pelaku. Tim Liputan Metro TV. Berulang kali, intelijen kecolongan dalam mengungkap jaringan terorisme. Aparat intelijen tidak mampu mencegah terjadinya aksi terorisme. Lemahnya deteksi dini aparat intelijen disebabkan Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011 memang tidak mengatur peran intelijen untuk menangkap seseorang yang diduga akan melakukan tindakan teroris. Belakangan, berkembang wacana merevisi Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011 yang memberi wewenang lebih pada intelijen. Sehingga, intelijen berhak untuk menangkap seseorang yang diduga terlibat jaringan teroris dalam waktu 2 kali 24 jam. Kemudian mereka punya rencana Jakarta, semua pekerjaan intelijen yang cukup bagus, cukup akurat. Cuma Anda jangan minta intelijen datang menangkapi itu. Karena memang mereka sendiri tidak mau dan memang tidak boleh. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Saya kira begini, berdasarkan undang-undang, berdasarkan HAM, berdasarkan juga masalah lain, tidak dibolehkan. Ada kewenangan melakukan penangkapan, tetapi yang menangkap bukan anggota BIN, ya sesuai dengan undang-undang, ya itu yang paling bagus. Sementara kalangan aktivis HAM tidak setuju jika aparat intelijen diberi kewenangan lebih luas seperti menangkap dan menahan terduga teroris. Selain kewenangan itu bisa disalahgunakan, revisi UU Intelijen dengan kewenangan luas aparatnya akan mengulang sejarah Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Tim Liputan, Metro TV. Nanti gimana, Pak Bang Tamsil? Di sini, kalau kamu datangnya ke sini dulu ya, di foto dulu deh. Hari ini agendanya gimana? Panggil menjadi saksi Alfat. Ada perubahan nanti dari usulan pemerintah itu, Pak? Iya, Pak. Loh, pemerintah namanya usulan, namanya juga usulan. Enggak ada. Yang di rapat di Cikopo? Enggak ada. Apa namanya kesepakatan diubah? Enggak ada. Iya, silakan. Pak Tamsil. Ya. Udah, Pak, dada doang. Sip. Daripada dia namanya dada.
pernah ketemu Pak, dia tanya dia dari mana dia tahunya. Saya nggak pernah ngurus apa segala seperti yang dia punya urusan itu. Pak sendiri saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Kalau mau dikonfrontir dengan dia, panggil dia. Tapi nggak ada ya pimpinan Banggar ngurus-ngurus alokasi? Nggak ada ngurus-ngurus teknis seperti itu. Itu udah panggil Kadis PU konfrontir dengan saya. Siap kapan aja, ya. Jadi tidak benar Anda mengurusi teknis? Enggak ada urusan-urusan teknis seperti itu, ya. Oh, nggak ada ya, Pak? Nggak ada urusan teknis. Lalu soal hilangnya beberapa nama daerah, menurut Bapak itu kan? Nggak ada hilang itu. Hilang apa persepsinya?